Bismillahirrahmanirrahim. Babul masdari al-masdaru wal ismul mansubul ladzi jalisan fi tasrifil fi'li nahu qawlika ismani lafdiyun wa ma'nawiyyun wa in wafaqa lafduhu fa huwa lafdiyun qawlan wa in wafaqa ma'na fi'lihi duna lafdihi fa huwa ma'nawiyyun dan wa kuntu wukufan asbaha dzalika babu dzarfi zamani wa dzarfil makani dzarfuz zamani huwa ismuz zamani al-mansubu bi taqdiri fi nahu al-yawma wal lailata wa budwatan wa bukratan wa saharan wa ghadan wa atamatan wa sobahan wa masaan wa abadan wa hinan wa ma asbaha dzalika makani huwa ismul makani al-mansub bi taqdiri fi nahu amama wa khalfa wa kalau baca begini bareng-bareng kalau baca kalau main ini ayo ngapain nggak ngaji siapa Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Oke, suara udah oke, udah kalau suaranya udah oke berarti lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Titimatun, ada yang baca tatimmatun, taknya yang pertama itu boleh dibaca ta, boleh dibaca ti. Jadi boleh tatimmatun, boleh titimmatun. Kalau tak yang nomor duanya tetap dibaca kasroh. Nah, itu diingat-ingat. Ai hadhihi tatimmatun atau titimmatun, bermula ini kesempurnaan. Makanya rata-rata titimmatun itu naruhnya di dalam pembahasan paling akhir. Ini kan paling akhir dalam bab adat termasuk, atau kadang-kadang nggak terakhir juga, tapi yang terakhir tapi dari pembahasan tertentu, tapi tetap akhir juga kan gitu. Umpamanya fikih, bahas najis itu terbagi 3. Kalian sering kan lihat di Kasifatu saja itu caranya Safinah. Dalam bab najis, walaupun bab najis itu belum selesai, tapi pembahasan umpamanya bab najis mughaladah umpamanya nanti ada titimatun, tapi mughaladahnya yang bab terakhir pembahasan tadi. Paham maksudnya kan? Nah, kalau bahasa Indonesia itu NB. NB itu apa itu? Ada surat, tahu-tahu ada NB. Apa singkatannya?
nambah berita. Lalu dia NB nambah bodoh lagi kan. Nyambung kan? Nah itu tatim matun sama dengan seperti itu NB kalau bahasa Indonesianya. Nah isinya NB ini kalau apa sudah kelar ya udah dah. Enggak ini sebenarnya nulis, cuma nulisnya enggak apa banyak ini sebenarnya apa perkara-perkara penting yang kaitannya huruf-huruf angka-angka adat tapi santri itu enggak ngeh, maka dikasih peringatan keras, dikasih NB tatim matun di situ untuk menegaskan itu. Alfazul adadi bermula lafat-lafat adat. Bin nisbati dengan dinisbatkan dibangsakan ilal i'rabi kepada i'rab. Ya kan udah kelar lah, masa dibahas i'rab ya kan. Wa adamihi dan tidak i'rab. Aqsamun itu ada beberapa bagian. Nah, maksudnya gini, perhatikan. Lafaz adat yang dibahas kemarin adalah bilangan 1 sampai 199 malah. 100 saja nggak dibahas kan. Nah, lafaz-lafaz adat apakah dia i'rab atau mabni atau tidak i'rab? Nah, itu ada beberapa bagian. Jadi titik matun di sini adalah mengklasifikasi kaitannya lafaz-lafaz adat atau bilangan. Al-awalu bermula yang pertama. Nah itu perhatikan, diingat-ingat itu. Ma bermula adat. Ma itu adat. Al-awalu bermula yang pertama. Itu asalnya al-qismul awalu. Bermula bagian yang pertama. Ma itu adat, bilangan. Yu'rabu yang di-i'rabi apa ma. Biharokatin dengan harokat-harokat. Zahiratin yang nyata zahira. Mutlakon dengan mutlak. Ya maksudnya keseluruhannya aja udah mu'rab. Li sihhati akhirih. Ya pokoknya dalam arti mutlak itu apakah rofa, apakah nasab, apakah jer kan gitu. Itu maksudnya kemutlakannya. Kemutlakannya i'rab kan rofa, nasab, jer, khofat. Jazm, paham gak? Lu biar nyambung lu, jangan bengong aja ngejedok. Mutlakon dengan mutlak, mutlaknya apa? Bingung lagi. Yo itu maksudnya umumnya mu'rab kan 4, rofa, nasab, khofat, jazm. Itu langsung connect kalian. Itulah mengasah kecerdasan berpikir. Lisihati akhirih karena soheh huruf akhirnya adat atau ma. Umpamanya lafaz-lafaz adat yang huruf akhirnya soheh seperti salah satu, salah sun kan soheh. Wahua dan bermula ma yu'rabu bi harokatin doiro atau awal. Ma itu adat bilangan. Ma itu adat atau bilangan. Ada ihda wasnaini wasnataini yang selain ihda. Berarti ihda itu kan mu'annasnya ahad. Berarti enggak? Artinya kalau ahad, ahadu kan huruf akhirnya dal. I'rab ya. Tapi kalau ihda huruf akhirnya adalah alif. Seperti ulya. Makanya dia i'rabnya enggak zahir. Nah kan selain gitu loh. Wasna ini dan selain lafaz isna ini, wasnata ini dan selain lafaz isnata ini. Saya perhatikan dulu, usah melang-meleng. Yang pertama adalah lafaz-lafaz yang di-i'rabi secara menyeluruh. Rofa, nasab, khofat. Kalau jazm kan nggak ada. Nah ini berlaku untuk semua adat. Apa Sob? Motor lu apa Sob? Wah. Kenapa kok bunyi begitu?
Kencengin apa? Ya itu selain lafaz ikhda, isnaini, isnataini. Kalau dari kemarin dari awal ada terus saya tekankan sama kalian, perhatikan lafaz ahad, isnaini. Kalau muannasnya ikhda, isnataini kan saya wanti-wanti sama kalian. Kasih perhatian khusus karena ini mempunyai hukum tersendiri. Nah, dalam yang pertama adalah adat yang di'irabi dengan harokat dohirotan secara mutlak karena hurufnya sahih. Yuk dengerin, gimana? Lu kan punya kemari. Ini masuk ke sono. Lu kasih kemarin dikit, Azka. Jangan jauh-jauh. Lu kemarin dikit. Ratusan orang mulai teriak-teriak. Ngaji dulu serius. Berani yang aneh. Asal bermula yang kedua, ma itu adat. Yu'rabu yang di'irabi apa? Ma biharokatin muqaddaratin, dengan harokat-harokat muqaddaratin yang dikira-kirakan. Nih perhatikan. Yang kedua pembandingnya pertama. Kalau yang pertama kan di'irabi dengan harokat zahirah. Oke? Sekarang di'irabi dengan harokat tapi muqaddarah. Oh, perhatikan. Muqaddarah loh, bukan mabni loh. Bisa bedain kan kalian? Ya i'rab, tapi i'rabnya muqaddarah. Wa huwa, dan bermula mana tadi? Mutlakon dengan mutlak. Maksudnya mutlak apa? Ya tadi rafah, nasab, khafat. Kalau jazm kan memang enggak ada. Wa huwa, dan bermula sani ma yu'rabu bi harokatin muqaddarah. Ikhda itu lafaz ikhda. Tuh perhatikan. Khusus lafaz ikhda ikhda, rafa, nasab, khafat. Ini ya ikhda. Ngerti kan? Nah, sama dengan sama dengan isim maksur. Mustafa, Murtado, ngerti? Tuh. Nyambung? Paham ya? Terus yang berikutnya wasa'asalisu, bermula yang ketiga ma yu'rabu bi harokatin. Ini kalian harus lihai dalam memahami mu'rab-mu'rabnya kalimat. Isim terutama, karena kan isim. Ma itu adat, yu'rabu yang di'irabi apa? Ma bi harokatin, dengan harokat zahiratin yang jelas. Apanya? Nasban, nasabnya. Wa muqaddaratan, dan dikira-kirakan. Apanya? Raf'an wa jarron, rofaknya dan jirnya. Kal mangkusi, seperti isim mangkus. Wa huwa, dan bermula salis atau ma yu'rabu bi harokatin zahiratin nasban wa muqaddaratan raf'an wa jarron. Khadin, nah itu asalnya khadiyun. Oh yang harokatin khadin itu lafaz khadin, maknanya yang ke satu. Al-babul hadi, bermula bab yang pertama. Selain al-babul awal, wasanin dan sanin. Ya, pertama, ini perhatikan. Ini yang saya bilang jelimet, kalian harus menguasai betul. Jenis yang ketiga adalah adat yang di'irabi harokatnya dhahirah ketika nasab. Berarti seperti isim apa?
mangkus kan. Kalau ihda kan seperti isim maksur. Maksur kan ihda kan sama dengan Mustafa, Murtado, Mustaswa, ngerti? Nah, berarti kan rofa, nasab, khofat, muqaddar. Nah, yang kedua, yang ketiga ini di i'rabi nasabnya dhahira, tapi rofa dan jernya muqaddar seperti isim mangkus. Isim mangkus itu gampangannya kalau dalam isim biasa itu romin hadin. Oke? Nah, itu adalah lafaz hadin wasanin. Nyambung? Perhatikan. Tapi ketika hadin dan sanin sendiri, maksudnya sendiri, maksudnya munfaridan, nggak disusun. Nyambung nggak? Ini belanger tuh kalau nggak ngikutin dari awal dan pemahaman i'rabnya kalimat, kalian nggak menguasai. Itu yang pertama. Hukum ketiga, hukum yang pertama, karena terbagi dua, yaitu lafaz hadin wasanin. Pertama di i'rabi dengan harokat dhahirah ketika nasab, muqaddarah ketika rafa, dan jer seperti i'rabnya isim mangkus. Oke? Nah, hukum ini berlaku, saya tambahin walaupun itu enggak ada, apabila lafaz hadin dan sanin munfaridan. Maksudnya munfaridan enggak digabung dengan lafaz asaro. Gitu loh. Nah, sekarang wa idza rutiba, dan apabila digabung, disusun apa lafaz hadin dan sanin, futiha akhiruhuma binaan. Futiha maka dimabnikan fathah apa akhiruhuma, huruf akhirnya hadin dan sanin. Huruf akhirnya apa tadi? Iya, al-hadi kan asalnya al-hadi. Sanin itu asalnya saniun, kan sama dengan romiun. Apanya binaan? Binaknya boleh bina fathah, ausukina atau disukunkan. Maksudnya bina sukun takhfifan karena membaca takhfif. Tuh, ingat ya. Jadi kalau lafaz hadin dan lafaz sanin sendiri, maksudnya sendiri nggak disusun dengan lafaz asaro atau asarota, maka dia adalah diperlakukan persis seperti isim mangkus. Romin, rofa dan jirnya romin, tapi ketika nasab romian. Oke? Tapi kalau dia digabung dengan lafaz asaro asarota, maka dia pertama boleh mabni fathah, normalnya begitu, tapi boleh mabni sukun untuk membaca takhfif. Oke? Ini jarang yang paham loh, jarang yang menguasai loh. Kalau ngajinya hanya sekelas dunia Imriti, nggak bakalan paham masalah ini. Termasuk ngaji mutamimah sekalipun, tapi nggak baca syarah kawakib, nggak paham. Oh, ini jelimet pembahasannya. Saya bersyukur kalian. Oke, lanjut. Ar-rabi'u bermula yang keempat. Tuh mulai tadi tuh al-awwalu, asani, asalis, sekarang ar-rabi', kan adat ini. Yang ke ya kan? Nah, diterapkan. Ma itu adat. Yu'rabu yang di-i'rabi apa ma? Ta'arratan dalam suatu ketika, kal mangkusi, hale seperti isim mangkus. Wa ta'arratan, dan dalam satu ketika, kasohihi, itu hale seperti isim soheh. Itu seperti itu kan, nggak usah hal.
Wahuwa dan bermula robe atau mayuk robu tarotan kalmangkus watarotan kasohe samanin itu lafaz samanin. Berarti kan samanin itu asalnya samani sama mengikuti wajan mafail. Sekat pun dahal dulu ketika jamak. Berarti kan fa'in usbitat ya'uhu wa huwa al-aslu fahuwa kal mangkus. Karena ar-rabi' ma yu'rabu tarrotan kal mangkus wa tarrotan kasohe cuma hanya satu yaitu lafaz samane. Fa'in usbitat maka apabila ditetapkan apa ya'uhu yaknya lafaz samanin yaknya ada. Itu maksudnya wahuwa dan bermula isbatul ya dipahami dari usbitat ya'uhu al aslu itu hukum asal. Fahuwa maka bermula lafaz samanin yang isbatul ya kal mangkusi itu seperti isim mangkus. Ini langsung saya jelasin. Nanti kalian yang nggak paham nanya pakai pin. Maksudnya bagaimana? Yang keempat itu adalah lafaz samanin. Lafaz samanin kadang di-i'rabi seperti isim mangkus. Oke? Isim mangkus kan huruf yang akhirnya berupa alif, berupa huruf ya. Oke? Seperti romin. Suatu ketika dalam satu kesempatan yang lain samanin itu di-i'rabi seperti fi'il shahih. Nah, apa namanya? Contohnya indi samani niswatin. Akan indi itu di sisiku samani niswatin asalnya samaniu. Ya kan tadi di erobi seperti erobnya isim mangkus. Isim mangkus rofa sama jirnya kan mukot daro. Oke? Maka indi itu di sisiku samani niswatin bermula 8 perempuan. Oh, umpamanya lagi jalan-jalan, kelompok ini dibagi. Ini anak-anak kok anggotanya pada kurang. Yang ikut bapak ada berapa? Oh, mak-mak yang ada sama saya mulai rombongan umroh. Tinggi samani niswatin. Yang bareng sama saya ada 8 mak-mak. Ngerti maksudnya? Nah itu loh, samani berarti kan itu yaknya ada, tapi nggak diharapkan. Wa marartu itu kan roba ini samani. Nah, ini contoh yang jen. Wa marartu dan berjalan siapa saya bisamani niswatin dengan 8 perempuan. Lafaz samani niswatin dalam rofa dan jer tadi disukunil ya'i dengan dibaca sukun yaknya. Loh, ya diperlakukan persis seperti isim mangkus. Oh ini jelimet aja kalian. Nah itu contoh rofa dan jer. Contohnya nasab. Wa ra'aitu samaniya niswatin bi fathih. Dan seperti contoh ra'aitu melihat siapa saya samaniya niswatin pada 8 beberapa perempuan. Nah itu berarti kan nasab samaniya yaknya di patah. Engkau majuan lagi. Ngapain dulu ke belakang? Majuan lagi. Wa inzi samanin. Wa nahu inzi samanin. Itu di sisiku. Menjadi kemarin dikit. Tapi kok baca kemarin dikit. Inzi itu di sisiku samanin. Tuh. Hilang yaknya. Ya seperti ja'aqadin. Ya kan? Pak nyambung kan? Yaknya malah hilang sama sekali. Nah itu samanin. Nunnya di tanwini namanya tanwin. Iwat an harfin mahdufin yaitu ya. Wa marartu bisamanin dan berjalan siapa saya bisamanin bertemu dengan
8 orang. Dikasih nuni dengan dibaca kasroh nunnya, munawwanatan kali ditanwini, sama nin, nah itu nunnya ditanwini. Wa yuqaddaru dan dikira-kirakan. Apa al-i'rabu i'rab alal ya'i atas ya al-mahdhufati yang dibuang. Nah, ketika rofa dan khofat, kemudian samanin, kalau contoh yang sebelumnya tadi, ini samanin niswatun kan dimudhofkan ya. Samani dimudhofkan ke maksudnya. Oke? Maka ya-nya muncul, tapi i'rabnya dikira-kirakan. Nyambung enggak? Nah, sekarang lafaz indi samanin, samanin maksudnya dibuang, artinya lafaz samanin kan menyendiri. Begitu juga contoh yang maror tuh disamanin. Nah itu kan hanya samanin, nggak ada maksudnya, nggak ada alnya juga. Oke, bukan berarti mujarrad min al wal idhofah, disepikan dari al dan idhofah. Nyambung? Kalau dalam bab isim manqus, maka huruf akhir, huruf sebelum akhir, karena huruf akhirnya kan sejatinya ya, cuman ya-nya dibuang. Oke? Nah huruf sebelum akhir berarti apa? Nun. Nah nunnya ditanwin. Nah tanwin yang ada pada lafaz samanin itu loh namanya tanwin iwad. Kemarin dalam contoh itu loh, termasuk ayat itu pin yang saya sempat keder itu. Wal fajri walayalin asrin. Jadi layalin itu sama dengan samanin pin. Ingat pin? Saya sempat keder, belum diingetin saya loh. Ya kan layalin itu asalnya layali. Berarti kan? Nah ini berlakukan sama seperti ini. Ya sama lah saya kok. Untung saya nak ngerti. Ya saya kok manusia kadang-kadang ada lupanya juga. Gitu kan? Nah saya nak ingat. Ingat dijelasin. Oh iya nak benar. Artinya apa? Jangan pernah malu menerima kebenaran dari siapapun. Oh gitu loh. Oke lanjut. Wa yuqaddarul i'rabu. Mana tadi? Wa ra'aitu samanian ya? Apa benar wa yuqaddaru? Wa yuqaddaru dan dikira-kirakan apa al-i'rabu i'rab ala ya'i atas ya al-mahdhufati yang dibuang. Itu contoh. Indi samanin wa marartu bi samanin. Perhatikan betul ini saya cerawetin sama kalian loh, karena ini banyak orang keder. Oh. Wa ra'aitu samanian. Oh. Itu ada. Enggak ada kitabnya Senok sih. Wa ra'aitu, masalahnya itu kalau menurut saya mas samanian. Itu garumun sorif. Samanian itu ada alifnya ya. Iya kan? Kan mafa'il. Gitu loh, diperlakukan sama dengan itu. Waro'aitu dan melihat siapa saya samania. Kalau saya malah dicontohkan samania. Kalau itu ada mafa'ilah pada 8 orang. Wa in hadaftaha li ziyadatiha. Wa in hadafta, dan apabila, berarti kan ini lain poin lagi, dulu jelimet lagi nih. Wa in hadafta, dan apabila membuang siapa kamu ha pada ya li ziyadatiha, karena tambahnya ya. Wa ja'alta, dan menjadikan siapa kamu akhiroha pada huruf akhirnya samanya, kamu jadikan an-nuna nun, jawabnya in fakas sofihi, maka itu seperti huruf soheh ay fahiyah kasohihi. Asalnya begitu.
Kalau lafaz samania, ya-nya kamu buang. Karena kamu hitung ya-nya ya zaidah, ya tambahan. Berarti kamu menjadikan huruf akhirnya bukan ya tapi nun. Nyambung nggak? Samania. Kalau ya-nya dihitung zaidah, huruf akhirnya kan berarti nun. Maka yang terjadi lafaz samania fakas sohihi ay fahiyya kas sohihi. Berarti itu fakas sohihi itu khobar yang mubtada'nya dibuang jawab. Maka dia adalah seperti huruf sohih. Mana tadi? Ka inghi sama nun berarti. Inghi itu di sisiku sama nun bermula 8. Nyambung nih. Awas jangan keder loh. Lafaz sama nun ada kalanya dia pertama diperlakukan seperti isim mangkus. Ngerti? Yang kedua dia diperlakukan seperti huruf sokheh, yaknya dianggap nggak ada. Jadi jangan ada. Inti itu di sisiku sama nun bermula 8 orang. Nyambung. Itu berarti Arab biasa. Waro'a itu samanan, bukan samanian. Kalau yang tertulis tadi. Wa marartu dan berjalan siapa saya samanin. Ini keren sekali loh. Kaidah ini serius. Kalian kalau matang dalam hal ini, wah dalam debat bisa menang. Kalau pas ada pembahasan itu. Wanita itu ketika samanin yang diperlakukan seperti isim mangkus dan seperti isim sokheh dalam keadaan sendiri, tidak digabung. Ngerti? Nah, kalau digabung bagaimana? Nah, ini wa idza raqibtahu, dan apabila menggabung menyusun siapa kamu hu pada lafaz samanin tadi ha. Sekarang hu ya udah dah. Falaka maka itu boleh bagi kamu fil ya'i di dalam ya-nya isbatuha bermula menetapkan ya. Fataftahu maka membaca fatah siapa kamu, au taskunu atau membaca sukun siapa kamu. Begitu kamu fatah apa? Kan boleh taftahu, boleh taskunu. Wakhatfu, oh itu wakhatfu itu ya. Makanya coba lu. Ribet. Oh, awas perhatikan. Wakhatfuha itu atofnya kepada isbatuha. Ngerti? Kayak ini sama kayak ini barusan. Kalau kamu gabung lafaz samanin, kalau kamu gabung dengan lafaz lain, gitu loh. Boleh ya-nya kamu tetapkan, apakah kamu baca fathah atau kamu baca sukun. Umpamanya samania asaro, berarti itu boleh samania ya-nya dibaca fathah, boleh samani asaro, berarti. Nah itu satu poin, awas loh. Nah, kan kemudian wakhatfuha, khatfuha itu atofnya kepada isbatuha. Yang kedua wakhatfuha dan membuang ya. Kalau ya-nya dibuang, fayuftahun nunu au yuksaru, maka dibaca fathah apaan nunu, nunnya samanin, berarti kan? Berarti dibaca samana, oke? Au yuksaru atau dibaca kasroh samani, berarti. Wah, sudah kan ada jimat tuh, udah titik. Jadi boleh kalau digabung dengan lafaz asaro, boleh samana asaro. Apa jadi benar ya? Fathah kan? Atau boleh dibaca kasroh samani. Oke? Nunnya samani asaro. Jadi al-khamisu. Ini kalau ini gampang.
Yang atasnya itu tadi ada dua apa 3 poin yang jelimet. Kalau yang paling gampang itu kan yang kedua ikhda itu, ngerti? Yang kedua berarti yang paling ujung. Ikhda kan paling enak, seperti isim maksur. Lu ya kan? Nah yang lainnya itu jelimet. Yang kedua sama yang kelima ini gampang. Al-khamisu bermula yang kelima, ma itu adat. Yu'rabu yang di'rabi apa ma kal musanna seperti isim tasniyah. Ini gampang. Wa huwa dan bermula khamis atau ma yu'rabu kal musanna itu isnani wa isnatani, kan gampang itu. Lafaz isnani dan isnatani. Fayu'rabani maka di'rabi apa keduanya bil alifi dengan alif. Apanya? Rof'an, rofa'nya. Ketika rofa isnani isnatani di'rabi dengan alif seperti isim tasniyah, kan gampang. Kalau ini gampang nih. Wabil ya'i dan dengan ya apanya? Jarron wa nasban. Biasanya kan nasban wa jarron. Ya, ini dia didahulukan, jer nasabnya fil masyhuri dalam pendapat yang masyhur, yang terkenal. Kama sebagaimana keterangan maro yang telah lalu apa ma fi babil musanna dalam bab isim tasniyah. Fastafid maka carilah faedah, ambillah faedah siapa kamu ma pada keterangan penjelasan Zakartuhu yang telah menyebutkan siapa saya hu pada ma. Fa'innahu maka sesungguhnya ma zakartuhu muhimun itu penting. Ada titik. Perhatikan. Ini enggak lu hapus secara sendiri. Kalau udah kelar ngapain harus disuruh? Tadi mau gue tulis, enggak lu hapus. Kesimpulannya lafaz adat terbagi 5. Yang kedua dan yang kelima gampang, yaitu yang kedua dalam lafaz ikhda di i'rabi seperti isim mangkus, gampang kali itu, maksur, ya kan? Dan yang kelima di i'rabi seperti isim tasniyah. Yang pertama, ketiga, dan keempat itu membutuhkan pemahaman yang barusan sudah dijelaskan. Ya udah deh, usah lama. Kalau saya paksakan faidatun, dikit-dikit lah ini. Ini rada jelimet ini. Apa hajar sekalian? Masa terusin? Kalau sama oke aja. Kalau masih pada benar. Biar selesai dulu dah. Nanti faidatun rata alaku juga habis maghrib dah. Cuman habis maghrib lanjut bab wakaf, tambahin sedikit wakafan. Oke ya, sebentar itu dulu bantuin perempuan Mika. Kita itu bersama-sama dengan doa kifatul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.